Setelah hartanya menjadi sorotan publik akibat ulah sang anak, ex-pejabat Ditjen Pajak yang berharta puluhan miliar rupiah, Rafael Alun Trisambodo akhirnya memenuhi panggilan KPK Rabu pagi. Rafael tiba di gedung KPK sekitar pukul 7:52 waktu Indonesia Barat. Sementara klarifikasi baru diagendakan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rafael tampak mengenakan kemeja batik berbalutkan jaket berwarna hitam. Rafael dipanggil KPK untuk memverifikasi harta kekayaannya yang sempat menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara pelaporan tahun 2021 yang disampaikan kepada KPK, Rafael memiliki harta kekayaan mencapai 56,1 miliar rupiah. Harta Rafael jadi sorotan publik setelah anaknya Mario Dendi menjadi tersangka kasus penganiayaan. Kasus penganiayaan dengan tersangka anak mantan pejabat pajak yang hidup serba mewah seakan membuka kotak Pandora. Pejabat-pejabat lain yang digaji dengan pajak masyarakat pun mendapat sorotan. Meski belum tentu harta yang mereka punya berasal dari praktik korupsi, gaya hidup mewah ini mencederai kepercayaan masyarakat. Kita simak laporan khas redaksi. Marah, itulah yang dirasakan sebagian masyarakat melihat pola para pejabat dan keluarga yang pamer kekayaan di tengah sulitnya kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia pasca pandemi. Terakhir, kasus penganiayaan dengan tersangka Mario Dendi membuat publik menyoroti harta kekayaan sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, yang sampai beberapa hari lalu merupakan pejabat kantor pajak. Harta fantastis Rafael Alun mencapai 56 miliar rupiah, angka yang fantastis untuk seorang pegawai pemerintah eselon 3. Salah satu asetnya adalah sebuah rumah besar di kota Yogyakarta. Harta Rafael Alun yang dianggap tidak wajar ini membuat publik menyoroti pola pejabat lain. Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang kerap pamer kekayaan di media sosial menarik perhatian masyarakat. Di akun Instagram @eko_darmanto_bc, Eko Darmanto memamerkan motor besar, mobil mewah, bahkan sebuah pesawat Cessna. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun dibuat sibuk mengurusi kekayaan anak-anak buahnya ini. Terakhir, Sri Mulyani membubarkan klub motor gede Ditjen Pajak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN terungkap, sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan memiliki motor gede. Ironisnya, termasuk Sri Mulyani sendiri. Tetapi ia mengatakan, masyarakat sebaiknya tidak tergesa-gesa menganggap semua kekayaan pejabat negara merupakan hasil korupsi. Saya tanyakan sumber pendapatan dari mana saja, sampaikan. Saya tanya sama Dirjen Pajak, kamu yakin kamu benar? Yakin Bu, saya yakin kamu benar. Sampaikan ke publik. Karena dalam hal ini publik telah menghakimi. Beli motor 150 juta, SF kita ngambil tadi 1.700 triliun. Ya enggak lah. Menanggapi fenomena ini, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Agil Siraj menyebut gaya hidup pejabat dan keluarga yang memanjakan anak dengan kemewahan bisa berdampak buruk pada sang anak sendiri. Bapaknya tidak ngurus atau salah urus, tidak mendidik atau salah didik. Dengan dijor, dibiarkan, dimanja dengan segala kemewahan, uangnya belum tentu halal. Jelas kalau uang haram dimakan oleh anak pasti anaknya nakal. Menanggapi kekayaan para pejabat publik yang dinilai tidak wajar, Menko Polhukam Mahfud MD mendorong KPK untuk turun tangan. Mahfud juga meminta agar kasus ini dijadikan pelajaran bagi para pejabat negara agar tidak terbawa hedonisme dan berfoya-foya. Bukan karena kita benci, bukan karena kita dendam, tetapi kita mau menegakkan hukum dan mendidik masyarakat di negeri ini. Ya. Agar tidak menjadi hedonis, berfoya-foya dan memanfaatkan kesempatan. Tapi kita tegaskan sekarang masih diduga.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengimbau bawahannya tidak pamer kekayaan meski harta yang dimiliki berasal dari gaji resmi. Sri Mulyani menyebut pamer kekayaan telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik sekaligus menciderai kepercayaan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.